Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bid'awat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ad-da'i ilal khairat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wa jitanabul munkarat. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita semua masih diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjelaskan sekaligus praktek cara sholat sunnah tasbih. Sebelum saya jelaskan, saya hamba doif. Apabila ada kesalahan baik dari segi ucapan, pembacaan kitab, surahan yang kurang sesuai, mohon maaf yang seluas-luasnya. Karena saya manusia biasa, tentu la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Baiklah, kita buka kitab I'anatul Talibin pada halaman ke-259, yaitu tata cara melakukan sholat sunat tasbih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin, rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina, walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholatu tasbihi, dan sholat sunnah tasbih. Sebagian daripada sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah yaitu sholat sunnah tasbih. Kenapa sholat sunnah tersebut dinamakan sholat sunnah tasbih? Karena di dalam sholat itu banyak sekali bacaan-bacaan tasbih, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka dinamakan dengan sholat sunnah tasbih. Berapa rakaatkah sholat sunat tasbih? Wahya arba'u rakaatin, 4 rakaat. Sholatnya 4 rakaat, dilakukan bitaslimatin, dilakukan secara sekaligus, yaitu 1 salaman, au taslimataini, ataupun dijadikan 2 salaman. Jadi 4 rakaat di sini boleh dijadikan 1 salaman, boleh juga dijadikan 2 salaman. Kalau dijadikan 1 salaman 4 rakaat, cara niatnya usolli sunnatat tasbihi arba'a rakaatim mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Ya, karena dijadikan sekaligus 1 salaman. Au taslimataini, ataupun kita jadikan 2 salaman. Berarti cara niatnya usolli sunnatat tasbihi rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Ya. Jadi au di sini adalah huruf atof. Au taslimataini, au huruf atof. Faidahnya adalah litakhyir. Litakhyir itu memilih. Khayyir abih qasim bi au wa abhimi. Itu dalam kitab Alfiyatu Ibnu Malik. Khayyir abih qasim bi aw abhimi washkuk wa idrobun biha aidon numi. Artinya litakhir, pemilih. Silahkan kalian dijadikan 1 salaman ataupun dijadikan 2 salaman. Kalau dijadikan 1 salaman, sholatnya sama seperti sholat isya, sholat zuhur, dan juga sholat asar. Ya, memakai tahiyat awal pada rakaat yang kedua. Jadi melakukan sholat sunat tasbih, kalau kita jadikan 1 salaman, usolli sunnatat tasbihi arba'a rakaatim mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ketika kita mengucapkan hamzah lafad Allah, lafdul jalalah, hati kita niat bahwa saya melakukan sholat sunat tasbih 4 rakaat, ya. Kalau di lisan itu namanya talafuz, kalau di hati itu namanya niat. Wa mahalluhal qalbu, tempat niat itu adalah qalbu, yaitu hati. Ketika lisan kita mengucapkan
hamzah lafdul jalalah, Allah, hati kita niat bahwa saya melakukan sholat sunat tasbih 4 rakaat ya. Kalau dilakukan sekaligus. Kalau dijadikan 2 salaman berarti 2 rakaat 2 rakaat. Sholli sunnat tasbihi raka'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allah, saya melakukan sholat sunat tasbih 2 rakaat ya. Itu tata cara niat. Kemudian melakukan sholat sunat tasbih itu waktunya bagaimana? Sholat sunat tasbih la yutaqayyadu biwaktin, artinya waktunya bebas, baik dilakukan di siang hari ataupun malam hari. Nah, ada sebuah hadis yang menjelaskan sholatul laili masna masna, bahwa sholat malam itu dilakukan 2 rakaat 2 rakaat. Itu baginda Nabi bersabda ya, itu dalam hadis sholatul laili masna masna. Kalau kita mau sholat malam dijadikan 2 rakaat 2 rakaat. Jadi alangkah baiknya kalau kita melakukan sholat sunat tasbih di siang hari ya, jadikanlah 1 salaman. Kalau kita melakukannya di malam hari, jadikanlah 2 rakaat 2 rakaat, yaitu 2 salaman. Karena ada hadis yang meriwayatkan sholatul laili masna masna, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Wa haditsu hasanun likasrati turukihi, adapun hadis yang meriwayatkan sholat sunat tasbih itu adalah hadis hasan likasrati turukihi, karena banyak riwayatnya hadis. Wa fiya sawabun la yatanaha, bahkan di dalam melakukan sholat sunat tasbih itu mendapat pahala la yatanaha, yang tak terhingga, pahala yang sangat luar biasa, pahala yang tak terbatas. Jadi pahalanya sholat sunat tasbih itu apabila kita lakukan, itu pahalanya luar biasa. Wa min sama, dengan demikian bahwa sholat sunat tasbih itu hadisnya banyak yang meriwayatkan, dan kemudian pahalanya itu luar biasa, pahalanya tak terbatas tak terhingga. Qala ba'dul muhaqqiqin, berkatalah sebagian ulama ahli tahqiq, la yasma'u bi adimi faddiha wa yatrukuha illa mutahawinun biddin. La yasma'u bi adimi faddiha, mutahawinun biddin, itu ya, tidak akan pernah mendengar keagungan dari fadoliyahnya sholat sunat tasbih ya, mutahawinun biddin, orang yang menganggap remeh terhadap agama. Jadi orang yang meremehkan kepada agama itu tidak akan pernah mendengar keutamaan sholat sunat tasbih. Walaupun pahalanya luar biasa, orang yang meremehkan agama itu tidak akan pernah mendengar keistimewaan sholat sunat tasbih. Wayatrukuha, dan tidak akan pernah meninggalkan sholat sunat tasbih, illa mutahawinun biddin, terkecuali orang yang meremehkan agama, menganggap remeh agama. Nah, jadi lafad la yasma'u, lafad yatruku ini kedua-duanya kalimat fi'il mudhari. Fa'ilnya yaitu mutahawinun, namanya menurut ilmu nahwu itu tanazu. Tanazu artinya 2 amil 1 makmul, 2 lelaki 1 wanita, itu namanya tanazu. Jadi berebutan 1 wanita karena lelakinya 2, itu namanya tanazu. Dalam kitab Alfiyatu Ibnu Malik, in amiran iktadoya fismin amal qablu falil wahidi min humal amal. Jikalau ada 2 amil ya, makmulnya itu 1. Amil lafad yasma'u, kalimah fi'il mudhari. Begitu pula lafad yatruku, kalimah fi'il mudhari, karena diawali dengan huruf iya yang menunjukkan huruf mudhoro'ah. Iya.
Jadi mutahawinun di sini sebagai ma'mul, artinya fa'il dari lafadz yasma'u dan juga lafadz yatruku. Jadi saling berebut. Mutahawinun ini fa'ilnya yasma'u, begitu pula fa'ilnya yatruku. Nah, in amila niktadoya fismin amal qablu falil wahidi minhumal amal. Apabila satu wanita dua lelaki berebut, maka disidanglah siapa yang mendapatkan, yang berhak mendapatkan sang wanita tersebut. Siapa yang berhak mendapatkan makmul. Nah, falil wahidi minhumal amal, dari kedua amil tersebut salah satu yang berhak memiliki makmul. Ya. Kemudian menurut ulama ahli Basroh, wasani aula inda alil Basroh, menurut ulama ahli Basroh, bahwa amil yang kedualah yang berhak memiliki makmul. Waqtaro aksan gueruhum da usroh. Selain daripada ulama Basroh, ada sebagian ulama yang memilih bahwa yang berhak memiliki makmul itu adalah amil yang pertama. Itu namanya bab tanazu. Wa yaqulu fi kulli raq'atin minha khamsata wa sab'ina subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ketika kita beres takbiratul ihram ya, kemudian kita membaca tasbih dalam tiap-tiap rakaat itu sebanyak 75 tasbih. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 75 ini dibagi khamsata asyara ba'dal qiraati, 15 kali setelah kita membaca surat Fatihah. Begitu pula setelah kita membaca surat. Nah, kalau dalam sholat membaca surat Fatihah hukumnya wajib karena itu termasuk rukun qauli. Contoh, kalau kita melakukan sholat sunat tasbih dijadikan 2 salaman. Sholli sunat tasbih rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala Allahu akbar. Kemudian kita membaca suratul Fatihah. Ya, surat Fatihah karena itu termasuk rukun qauli. La sholata liman lam yaqra'il Fatihah. Salatnya tidak sah bagi orang yang tidak membaca surat Fatihah. Setelah membaca surat Fatihah, kita sunnah membaca surat, misalkan surat Qul ya ayyuhal kafirun ya. Setelah beres membaca surat, kemudian membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Wa ashron fi kulli minar ruku'i wal i'tidali was sujudaini wal julusi bainahuma ba'da dzikril waridi fiha wa jalsatil istirahati. Nah, 75 tasbih ini dibagi ya dalam tiap-tiap rakaat ini. Dalam setiap-tiap rakaat membaca tasbih 75 kali. Nah, setelah kita beres membaca tasbih 15 kali, kemudian kita turun ya, melakukan ruku, membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Ba'da zikril waridi, setelah kita membaca zikir yang berlaku pada ruku. Apa zikir yang berlaku? Zikir yang berlaku pada ruku yaitu subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi ya. Silahkan kalian membaca 1 kali ataupun 3 kali. Kita melakukan ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian kita membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Kemudian kita bangun sami Allahu liman hamidah. I'tidal, membaca lagi tasbih 10 kali. Ya, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kemudian kita sujud ba'da dzikril waridi, setelah kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 1 kali ataupun 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian membaca tasbih lagi 10 kali. Bangun dari sujud. Nah, kita duduk membaca
zikril warid, yaitu rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Kemudian membaca tasbih 10 kali, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Kemudian sujud lagi, membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali ataupun 1 kali. Kemudian disambung dengan tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Kemudian kita membaca takbiratul intiqal ya, Allahu akbar, duduk istirahat. Nah, duduk istirahat kita membaca subhanallah alhamdulillah sebanyak 10 kali. Setelah itu kita bangun menuju rokaat yang kedua. Berapa jumlahnya? Ya. Setelah membaca surat 15 kali. Kemudian dalam ruku 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud pertama 10 kali, dan juga duduk di antara 2 sujudan 10 kali ya, membaca rabbighfirli warhamni itu 10 kali. Kemudian kita sujud yang kedua 10 kali. Nah, kemudian kita bangun dari sujud, duduk istirahat 10 kali. Berarti jumlahnya dalam tiap-tiap rakaat itu membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 75 kali. Jadi yang beda itu setelah kita membaca surat ya. Setelah kita membaca surat 15 kali. Selain itu 10 kali. Itu tata cara melakukan sholat sunnah tasbih. Wallahu a'lamu bishawab. Saya hamba Doif, mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari segi ucapan, surahan, pembacaan kitab yang kurang sesuai. Mohon maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.